Kalau di situ ada pajak, di sini ada kelompok sajak. Halo semua, kenalin nih kita si paling sajak dari kelompok sajak. Halo, halo, halo. Balik lagi nih dengan podcast aja kita. Nah, aku Lili dan partner aku Naila. Pastinya nggak lupa dong sama kita, ya kan, Nay? Betul banget, Li. Dan kita juga nggak berdua aja, tapi ada teman-teman kelompok sajak nih. Kita perkenalan dulu kali ya, Li. Boleh silahkan, Nay. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok sajak yang beranggotakan 16 orang. Yeay, perkenalan kelompok sudah nih. Nah, selanjutnya ada kegiatan apa lagi sih, Nay? Kegiatan selanjutnya yaitu teman-teman kelompok sajak yang akan mengisi podcast kita nanti nih. Buat kegiatan kali ini, kira-kira kita mau ngapain sih? Sama seperti podcast yang sebelumnya, kita bakal mengimplementasikan metodologi Seci Model dalam podcast ini, Li. Tapi, pasti ada yang beda dong. Kali ini kita menggunakan metodologi Seci Model untuk memecahkan masalah dari pertanyaan terstruktur iteratif yang diberikan oleh Pak Bambang dengan pola pikir dan pola tindak quantum leap. Lili, terdapat 4 topik yang bakal kita bawa nih. Boleh bantu aku bacain topiknya ya? Jadi, topik yang akan kita bawa yaitu yang pertama, apa bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, apa bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak. Yang ketiga, apa bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya. Dan yang keempat, alias yang terakhir, apa wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak. Wah, menarik banget, Li. Langsung kita mulai aja kali ya untuk tahapan awal dari metodologi Seci Model, yaitu internalisasi awal yang akan diwakilkan oleh Nur, Vanka, Devina, dan Fuji. Menurut pendapat saya, bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak adalah meluncurkan website online untuk memudahkan wajib pajak. Yang kedua, yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak adalah kita sebagai konsultan pajak atau petugas pajak harus update dengan perkembangan teknologi seperti memanfaatkan teknologi WhatsApp untuk berkomunikasi dengan wajib pajak agar mudah dan cepat. Ketiga, bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya adalah kita sebagai konsultan pajak harus responsif dan easy listening agar wajib pajak merasakan kepuasan. Yang terakhir, wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak adalah dengan adanya website online perpajakan yang membantu wajib pajak dalam melakukan proses pemeriksaan pajaknya dengan menggunakan smartphone dan tidak perlu lagi untuk datang ke kantor pajak untuk lebih efisien dan dapat diakses secara mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vanka. Menurut pendapat saya, bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak adalah dengan mengadopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI dan analisis data canggih. Dengan memanfaatkan AI, proses pemeriksaan pajak dapat menjadi lebih efisien dan akurat. AI dapat menganalisis data keuangan secara otomatis sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan mereka sebelum pemeriksaan formal dilakukan. Ini tidak hanya akan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak. Bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak adalah mengimplementasikan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain untuk analisis data keuangan yang mendalam dan otomatisasi pemeriksaan. Selanjutnya, perlu membangun platform digital terintegrasi yang memungkinkan wajib pajak melaporkan data secara real-time dan berinteraksi dengan lembaga pajak secara langsung. Bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya dapat diwujudkan dengan melibatkan petugas pajak yang berkomunikasi dengan penuh hormat terhadap budaya setempat, serta menciptakan program edukasi pajak yang mengintegrasikan unsur-unsur seni dan budaya. Wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak adalah mencakup pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemeriksaan pajak. Memungkinkan AI untuk menganalisis data keuangan secara otomatis dan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak sebelum pemeriksaan formal dilakukan, mengurangi beban administratif, dan memungkinkan fokus pada kasus yang lebih penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devina.
Menurut pendapat saya, bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak adalah penerapan teknologi perangkat lunak, akuntansi, dan perpajakan yang canggih, seperti adanya fitur pengisian e-filing, pembayaran e-billing, dan pelaporan sajak e-SPT, yang dapat membantu wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan sajak dengan mudah dan lebih efisien. Yang kedua, bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak adalah mengidentifikasi dan mengawasi laporan pemeriksaan pajak pada wajib pajak, melakukan pemeriksaan dokumen pajak dengan cermat dan komprehensif, memberikan solusi penyelesaian kepada wajib pajak jika terdapat ketidaksesuaian dalam aturan pajak, dan memberikan penilaian atau tanggapan dari hasil pemeriksaan wajib pajak. Bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya adalah memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan profesional kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menambah unsur prestasi dan budaya. Pelayanan yang dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi tentang pemeriksaan dengan mempertimbangkan norma-norma budaya lokal untuk meminimalkan risiko perasaan tersinggung atau tidak nyaman. Wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak Quantum Leap untuk sajak adalah menggunakan teknologi dan perangkat lunak yang canggih untuk otomatisasi perhitungan pajak dan pelaporan pajak dengan menyediakan platform atau aplikasi digital yang memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan mengajukan laporan pajak secara online dengan cepat dan mudah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fuji. Menurut pendapat saya, bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak adalah adanya pemeriksaan mengenai kebaruan invensi, pemeriksaan substantif yang mengandung langkah-langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta adanya perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak adalah melakukan pemeriksaan pajak dengan menggunakan sistem compliance risk management untuk menjalankan pemeriksaan terkait implementasi pemberian fasilitas restitusi yang dipercepat, dan menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang dilampirkan dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan. Bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya adalah meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan, memberikan pelayanan unggulan seperti sistem konsultasi fiskal, penerapan standar pelayanan tempat terpadu, dan meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak Quantum Leap untuk sajak adalah mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam surat pemeriksaan pajak, menganalisis akar penyebab masalah dan tantangan, menyusun visi dan strategi penyempurnaan proses surat pemeriksaan pajak. Jadi berikut adalah hasil dari perenungan atau kontemplasi dari administrasi perpajakan atau dalam singkat sajak atas pertanyaan interaktif Sechi Model dengan pola pikir dan pola tindak Quantum Leap. Nah, tadi adalah tahapan internalisasi awal. Selanjutnya, kita bakal masuk ke tahap sosialisasi yang akan diwakilkan oleh 4 subgrup, yaitu Nela dengan Aida, Ananda dengan Najwa, Elizabeth dengan Nadia, dan Daryl dengan Afif. Dipersilakan kepada teman-teman. Hai Aida. Hai Naila, Pada kesempatan kali ini, kita mau diskusi tentang apa nih? Kita akan berdiskusi mengenai pola pikir dan pola tindak Quantum Leap dari segi sistem administrasi perpajakan sesuai dengan nama kelompok kita, yaitu sajak. Wah, menarik banget. Tapi, kamu tahu nggak sih apa saja aspek-aspek dalam pola pikir Quantum Leap? Wah, apa tuh, Nay? Oke, aku akan bahas yang pertama dari aspek inovasi dan out of the box, yaitu bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak adalah digitalisasi. Nah, contoh digitalisasi administrasi perpajakan melalui DJP online, seperti e-registration, e-filing, e-form, e-billing, e-faktur, dan e-bupot. Juga pemeriksaan pajak seperti e-audit. Nah, digitalisasi perpajakan ini dapat memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi, sangat menghemat waktu, biaya, dan tenaga untuk wajib pajak ya. Betul banget. Oh iya, selanjutnya ada aspek apa lagi nih, Ai? Selanjutnya, ada aspek one step ahead dan breakthrough. Bentuk yang bisa dilakukan untuk sajak adalah menerapkan CRM, Combined Risk Management, berbasis skala prioritas, menggolongkan kriteria wajib pajak berdasarkan kepatuhannya. Bagi wajib pajak yang patuh, restitusi akan lebih dipercepat. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak patuh, tidak menjadi prioritas untuk diberikannya restitusi. Sistem ini membantu DJP untuk memprioritaskan pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak berisiko tinggi dan memberikan insentif kepada wajib pajak yang berisiko rendah. Keren sistemnya. Berarti CRM ini bisa mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajaknya. Betul. Nah, selanjutnya menurutmu apa saja bentuk pelayanan prima dengan karya prestatif dan budaya khususnya dalam segi
administrasi perpajakan. Menurutku, jika kita sebagai konsultan pajak, bisa dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi terkait mekanisme regulasi terbaru yang berorientasi pada wajib pajak, dan melakukan inovasi dengan kemasan yang modern, tanpa menghilangkan budaya aslinya. Dengan itu, sebelumnya kita harus intervisasi, identifikasi, dan klasterisasi agar kita tahu treatment dalam bidang perpajakan yang diambil untuk daerah tersebut. Jadi penting ya untuk kita mengetahui cara penanganan yang tepat di setiap daerah agar wajib pajak merasakan kepuasan. Tepat sekali. Setelah hasil diskusi yang panjang dengan aspek-aspek pola pikir quantum leap, menurutmu apa wujud nyata dari pola pikir quantum leap untuk sistem administrasi perpajakan? Wujud nyatanya yaitu dengan digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang lebih efektif dan lebih efisien. Berarti petugas pajak tidak diperlukan lagi dong. Masih diperlukan banget kok. Jadi, nanti kita sebagai ahli media di bidang perpajakan harus bisa memberikan penjelasan tentang mekanisme regulasi terbaru yang berkaitan dengan perkembangan dan proses pelayanan perpajakan di zaman sekarang. Maka harus melihat teknologi agar klien dapat mencapaikan kepuasannya. Berarti dengan hal tersebut akan terjalin hubungan baik antara petugas pajak dan wajib pajak yang menimbulkan kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya meningkat. Betul, Nay. Nah, itu dia hasil diskusi kita pada tahap sosialisasi. Kami berdua pamit undur diri dan diserahkan kepada pasangan lain. Oke, terima kasih kepada Naila dan juga Aida atas pemaparannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa bersama dengan rekan aku. Aku Ananda, kali ini kita bakal bahas pola pencatatan tahap sosialisasi dari kami. Oke, baik. Aku punya pertanyaan nih, Nan. Jadi, kalau menurut kamu, apa sih bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak? Oke, jadi solusi alternatif yang ditawarkan DJP kepada sajak yaitu dengan fasilitas DJP online atau website online terhadap wajib pajak. Tujuan dari adanya fasilitas ini adalah kita sebagai wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara online di website DJP online. DJP atau Fiskus memberikan fitur tersebut dengan fungsi untuk memudahkan para pewajib pajak dalam administrasi pajak atau melakukan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Pajak secara online. Nah, kalau menurut kamu, bagaimana sih langkah-langkah pembayaran pajak secara online? Oke, jadi langkah-langkah pembayaran pajak secara online yaitu melalui e-registration, e-filing, e-form, e-SPT, e-billing, dan e-bupot juga tuh, Nan. Oke, nah pertanyaan dari aku adalah apa bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak yang ditawarkan pada wajib pajak? Oke, kalau menurut aku, jadi administrasi pajak dalam aspek one step ahead dan breakthrough ini saling bersangkutan, yang artinya kedua aspek ini mempunyai tujuan yang sama untuk administrasi pajak. Jadi, pentingnya bahwa implementasi terobosan yang dilakukan oleh administrasi pemeriksaan pajak atau sajak, yaitu dengan adanya analisis data dengan menerapkan teknologi kecerdasan buatan seperti AI, dan meningkatnya metode pemeriksaan berbasis resiko dengan pengembangan metode model yang lebih canggih. Nah, aku punya pertanyaan nih, Nah, kalau menurut kamu di sajak ini gimana sih teknologi kecerdasan buatan yang kayak AI ini? Oke, kalau menurut aku, teknologi kecerdasan buatan seperti AI dalam sajak itu dapat menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Oke, jadi kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan juga karya budaya nih, Nan? Oke, jadi pelayanan prima ini pada dasarnya bertujuan adanya karya prestatif dan karya budaya yang lebih meningkat dan mengarah ke orientasi positif. Karena nantinya dalam hal tersebut akan memberikan peningkatan dalam pembayaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak kepada Fiskus. Oke, dari penjelasan kamu yang tadi, ada nggak sih contoh bentuk atau pelayanan primanya gitu? Oke, contoh bentuk pelayanan primanya seperti yang pertama, menghindari kesalahan sekecil mungkin, yang kedua, mendengarkan saran, pendapat, dan kritik wajib pajak, yang ketiga, memberikan dan mengajukan saran serta perhatian penuh kepada wajib pajak, dan yang keempat, memberikan edukasi serta bimbingan kepada wajib pajak. Oke, dari pembahasan 3 pertanyaan tadi, menurut kamu apa wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak? Oke, dari kesimpulan nih yang tadi bisa kita ambil juga, dan dari pendapat tadi kita berdua, jadi wujud nyata pada pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk administrasi pajak, yaitu dengan adanya aplikasi DJP online. Seperti yang tadi udah Nanda bilang di pertanyaan pertama. Jadi aplikasi ini dapat mempermudah wajib pajak dari melakukan pendaftaran sampai dengan membayar pajak secara online. Jadinya sudah lebih dipermudah lagi. Dengan adanya aplikasi ini, seseorang dapat melakukan pembayaran atau administrasi pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak. Jadi, mereka bisa membayar pajak secara online dari rumah ataupun dari mana saja, bisa dari kantor juga. Gitu. Jadi, sistem modernisasi perpajakan terbaru yang dilakukan oleh Fiskus kepada wajib pajak dengan menerapkan inovasi pelayanan bersifat online seperti yang tadi udah aku bilang, e-registration, e-filing, e-form, e-SPT, e-billing, e-bupot ini.
Jadi penerapan ini mengimplementasikan kecerdasan buatan sekaligus metode yang lebih canggih dengan tujuan Fiskus menawarkan hal tersebut agar mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jadi nanti makin meningkat nih, ya kan, membayar pajaknya gitu. Jadi akhirnya adanya DJP online ini. Seperti itu, Nan. Oke, sekian dari bahasan pola pencatatan tahap sosialisasi kami. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Nadia dan Lili. Halo Nadia. Halo Lili. Selanjutnya, grup kita nih yang bakal melakukan sosialisasi. Kira-kira kita bakal bawa topik apa ya? Nah, topik yang akan kita bahas kali ini pastinya menyelesaikan setiap permasalahan untuk efisiensi dan efektivitas sistem pemeriksaan administrasi perpajakan dengan pola pikir dan pola tindak quantum leap nih, Li. Wah, langsung aja kali ya kita mulai. Tapi sebelumnya, kamu tahu nggak sih komponen-komponen pemikiran dalam quantum leap itu ada apa aja? Wah, ada apa aja tuh, Li? Yang pertama, kita punya aspek inovasi dan out of the box nih, Nat. Nah, menggunakan aspek ini, kebaruan dan solusi alternatif yang ditawarkan untuk wajib pajak ialah penggunaan teknologi dan sistem online, Nat. Wah, sistem online ya? Sistem online-nya itu contohnya kayak apa tuh, Li? Contohnya, ada Cortex System yang digunakan untuk memperkuat basis data perpajakan dan memperlancar sistem pemeriksaan administrasi perpajakan nih, Nat. Selanjutnya, dari Quantum Leap ada aspek pemikiran apa lagi sih? Nah, selanjutnya itu ada aspek one step ahead dan breakthrough. Nah, bentuk yang bisa kita lakukan menggunakan konsep pemikiran ini untuk ditawarkan untuk wajib pajak ialah pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PS-SIAP. Sistem ini digunakan untuk membenahi basis data perpajakan melalui pembangunan sistem informasi. Jadi, ini Li, data-data perpajakan yang akan ditawarkan untuk wajib pajak nanti akan jadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Gitu, Li. Wih, keren banget ya penerapan-penerapan sistemnya, Nat. Betul banget, Li. Nah, selanjutnya boleh kali, Li, dijelasin apa sih bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya dalam sistem pemeriksaan administrasi perpajakan. Boleh banget dong, Nat. Jadi, bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya dalam sistem pemeriksaan perpajakan meliputi pembangunan budaya organisasi yang berfokus tentunya pada aspek-aspek pelayanan prima, penggunaan teknologi, peningkatan kompetisi, dan hal-hal lain yang sifatnya memberikan pelayanan maksimal untuk para wajib pajak nih, Nat. Selain itu, tentunya harus ada yang namanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dengan mengikutsertakan kearifan budaya lokal kita dalam komunikasi dengan wajib pajak nih, Nat. Wah, betul banget, Li. Wah, jadi makin menarik ya pembahasan kita kali ini. Iya dong, setelah tadi penjelasan panjang dengan komponen-komponen pemikiran quantum leap nih, Nat, intinya wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap dalam sistem pemeriksaan administrasi perpajakan tuh apa sih, Nat? Pastinya, wujud nyata dari komponen-komponen pola pikir quantum leap dan tindak nyatanya itu pengimplementasian PS-SIAP dan Cortex System dong, Li. Nah, sistem tersebut akan menciptakan sistem pemeriksaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien kayak tujuan awal kita tadi, Li. Selain itu, pengaplikasian sistem online udah pasti akan mempermudah nih wajib pajak dalam setiap tahap dan alur sistem perpajakan. Jadi semuanya bakal lebih mudah, cepat, dan efisien sebagai bukti hasil dari pemikiran-pemikiran tadi, Li. Wah, keren banget ya konsep pola pemikiran-pemikiran itu menghasilkan sesuatu yang membantu kita maupun wajib pajak. Betul banget dong, Li. Itu dia tahap sosialisasi dari kita berdua. Kurang lebihnya, kami ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali ke teman-teman kita yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daryl dan saya di sini nggak sendiri. Saya bersama pasangan sajak saya. Halo semua, nama saya Afif. Kita akan mempresentasikan pendapat kita di tahap sosialisasi ini. Kira-kira apa nih, Dar? Kesimpulan apa yang bisa didapetin dari tahap sosialisasi ini? Nah, kesimpulan pertama, menurut kami, bentuk kebaruan dan alternatif dengan aspek inovasi dan out of the box itu berupa mengimplementasikan dan menerapkan atau membuat fitur-fitur baru dalam sistem inti dari administrasi perpajakan, khususnya pada aspek pemeriksaan dan pengawasan pajak. Izin nambahin juga nih, Dar, kesimpulannya. Fitur ini itu berfokus pada penggunaan teknologi digital, seperti website yang bisa dimudahkan semua kegiatan pemeriksaan pajak, dan berisi kumpulan-kumpulan data yang memudahkan aksesnya oleh wajib pajak. Dan juga fitur yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Nah, betul banget tuh, Pip. Nah, kita lanjut aja kali ya ke kesimpulan nomor 2. Menurut pandangan kami, yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur dengan aspek one step ahead dan breakthrough adalah memberikan sistem baru dan memberikan peningkatan di aspek pemeriksaan pajak yang dapat digunakan untuk memudahkan segala urusan-urusan dari wajib pajak dalam melapor kewajiban-kewajibannya agar mempercepat proses pemeriksaan.
Menurut saya juga nih, guna dari sistem ini itu adalah agar segala kegiatan pemeriksaan pajak bisa terlaksana dengan lebih terarah sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu bisa juga menggunakan sebuah kegiatan monitoring dengan menggunakan teknologi yang lagi marak digunakan pada zaman ini, yaitu teknologi artificial intelligence atau biasa disebut dengan teknologi AI. Selanjutnya ada bentuk pelayanan prima nih. Nah, bentuk pelayanan prima dalam aspek kearifan lokal budaya bagi kami adalah suatu pelayanan yang menerapkan nilai kebudayaan ke dalam proses sistem pemeriksaan perpajakan, yang bertujuan untuk melindungi aspek kearifan budaya lokal dan terjalannya kegiatan pemeriksaan dengan lancar dan terorganisir. Dapat juga mengadakan beberapa sosialisasi untuk membantu jalannya pelayanan prima yang disertai dengan nilai prestatif dan budaya. Kesimpulan terakhir dari kami ini, wujud nyata yang sudah kami pikirkan untuk pola pikir dan tindakan kontraproduktif adalah beragam-ragam dan mengikuti zaman seperti jawaban yang tertera di atas. Dapat berupa budaya lokal yang diwariskan turun-menurun, mempengaruhi peningkatan pelayanan dalam administrasi perpajakan, terutama di bidang pemeriksaan dan pelayanan kepada wajib pajak. Oke, lalu ada juga nih manfaat yang timbul dari adanya teknologi, yaitu dapat membuat sebuah platform atau media yang dapat memudahkan jalannya kegiatan pemeriksaan pajak agar berjalan sesuai dengan prosedurnya. Dan ada juga digitalisasi penggunaan sistem baru yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melapor kewajibannya dan mempercepat alur pemeriksaan pajak. Oke, mungkin sekian aja presentasi dari pendapat kami di tahap sosialisasi ini. Mohon maaf apabila ada salah dan terima kasih. Itu dia tadi tahapan sosialisasi yang udah dibawa sama Keempat subgrup teman-teman dari Sajak. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau pantun dulu nih biar makin semangat, Li. Boleh banget, Nay. Pergi ke Kenya membeli besi. Cakep. Tahap selanjutnya adalah eksternalisasi. Yeay, dipersilahkan untuk Alvito, Mayang, Nahda, dan Fahira melakukan tahapan eksternalisasi. Halo teman-teman. Hai. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah di tahap penghujung podcast Seci Model. Kami dari subkelompok eksternalisasi yang akan membahas tentang kesimpulan dari tahapan sosialisasi nih. Eits, jangan lupa nih bahwa setelah eksternalisasi akan ada tahap kombinasi dan internalisasi akhir. Betul banget nih, tapi dalam video ini kita hanya sampai pada tahap eksternalisasi terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, sebelum kita telah menyimpulkan tahap sosialisasi dengan pasangan kita dan pasangan lainnya, nah pertanyaan pertama mengenai bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak akan disampaikan oleh Alvito. Bentuk kebaruan dan alternatif untuk sistem administrasi perpajakan yang dapat ditawarkan pada wajib pajak antara lain itu digitalisasi yang dilakukan oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak melakukan kegiatan sistem administrasi perpajakan. Nah, sebagai konsultan pajak atau fiskus, kita harus melek dan update dalam menggunakan teknologi. Wih, menarik sekali. Contohnya apa tuh? Nah, contohnya itu seperti co-tax system yang dibuat untuk memperlancar sistem administrasi perpajakan baik dari segi fiskus maupun wajib pajak. Dan sebagai konsultan pajak, kita seharusnya bisa membuat aplikasi dan website konsultasi mengenai alur proses pemeriksaan pajak, sehingga dapat memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga dapat lebih efisien guna menghemat waktu dan tenaga. Wah, keren banget ya, jadi lebih efisien dan efektif. Terus nih, apa ya bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur yang dapat ditawarkan kepada wajib pajak? Sesuai kesimpulan sosialisasi dengan kesepakatan kami, penting sekali jika dalam sistem administrasi perpajakan menggunakan teknologi digital, seperti pengembangan aplikasi dan website untuk memungkinkan pihak wajib pajak melihat hasil pemeriksaan secara bertahap. Dan perlu menerapkan juga yang namanya CRM atau Compliance Risk Management. Compliance Risk Management itu apa sih, Mai? Jadi, Compliance Risk Management adalah sistem untuk melakukan proses pengelolaan resiko kepatuhan wajib pajak. Serta sistem ini dijalankan dalam rangka membentuk risk engine untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam internal DJP secara lebih efisien dan efektif. Dan penting sekali, jika kita sebagai konsultan pajak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan dan paham mengenai regulasi di bidang perpajakan. Mantap nih sistemnya. Ini bisa mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajaknya. Waduh, jadi nggak ada lagi nih guys kecurangan dalam pemeriksaan pajak yang dimana ini sangat aman dan dapat memberikan hasil yang transparan serta memuaskan. Oh iya, aku mau tanya nih, menurut kalian bagaimana jika kita sebagai konsultan pajak dalam membentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya? Oke, jadi berdasarkan hasil kesimpulan pada tahap sosialisasi, jika kita sebagai konsultan pajak, nantinya kita bisa saja menginovasikan pelayanan tersebut tanpa menghilangkan budaya aslinya. Salah satunya dengan mensosialisasikan proses perpajakan kepada masyarakat umum. Nah, pelayanan prima dengan karya prestatif atau karya budaya memprioritaskan hukum dan menghormati adat istiadat.
Nah, dari situ kita mampu memberikan saran kepada wajib pajak, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan kesadaran pajak yang rendah. Selain itu, layanan pelanggaran online akan diberikan melalui aplikasi yang akan membantu wajib pajak dalam proses pelaporan pajak dan menjawab pertanyaan serta keluhan dan memberikan saran kepada wajib pajak terkait pelaporan pajaknya. Kegiatan ini dilakukan untuk semua wajib pajak dan dilayani dengan cara yang sama tanpa diskriminasi. Jadi berarti penting sekali ya jika kita beradaptasi pada daerah setempat dan juga mengidentifikasi sehingga jika kita berhasil menjalankan tugas kita sebagai konsultan pajak, maka akan berdampak positif bagi pemerintah yang khususnya Kementerian Keuangan dan DJP. Betul banget, Mas. By the way guys, seru banget nih kalau membicarakan mengenai wujud nyata jika sebagai konsultan pajak dengan konsep quantum leap. Karena zaman sekarang sudah canggih akan teknologi. Jadi kita bisa lapor SPT, pajak tahunan, nih di website DJP Online. Dan kita bisa memilih layanan e-filing. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi tuh untuk datang ke kantor pelayanan pajak. Bener banget. Konsep quantum leap ini bisa menjadi lompatan juga bagi manajemen perusahaan dengan menetapkan target perusahaan agar di atas rata-rata. Contohnya aja yang dapat diterapkan di kantor pajak dengan adanya target kenaikan angka wajib pajak untuk melaporkan pajak tahunannya. Setuju banget ya sama Mayang. Selain manajemen pajak yang telah dijelaskan oleh Mayang, dikarenakan proses pemeriksaan pajak tentunya akan mengalami perubahan karena sesuai dengan perkembangan zaman, konsultan pajak penting banget nih untuk berselancar di segi regulasi. Karena jika regulasi tidak dikembangkan, maka perusahaan konsultan pajak tidak akan bertahan lama. Pas lebih tahu dibandingkan kliennya, atau bisa dibilang lebih update. Benar banget tuh, berarti kita sebagai konsultan pajak harus selalu update dengan regulasi dong, agar kita juga dapat bersaing dengan konsultan pajak yang lain. Wah, tadi pendapat kita dan kelompok kita sudah sangat bagus dan variatif nggak sih? Bener banget. Bener banget. Oke, selanjutnya akan kami serahkan kepada Master of Ceremony, yaitu Naila dan Elizabeth. Halo, balik lagi sama kita nih. Sama seperti kemarin, tahapan eksternalisasi adalah tahapan terakhir alias penutup dari podcast kita nih, Nay. Bener banget, Li. Tapi dari rangkaian tahap-tahap tadi, aku mau kasih kesimpulan yang bisa kita ambil nih, Li. Apa tuh, Nay? Oke, jadi sistem administrasi pemeriksaan perpajakan sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi sesuai dengan perkembangan zaman nih, teman-teman. Tentunya hal itu untuk memaksimalkan pelayanan prima bagi para wajib pajak dalam menjalankan setiap proses pemeriksaan perpajakan yang ada. Direktorat Jenderal Pajak juga sudah mengadopsi banyak web-web dan aplikasi online yang juga mulai banyak digunakan oleh para wajib pajak. Tentunya karena sistem-sistem tersebut mudah, cepat, efektif, serta efisien banget. Namun, kita sebagai penerus-penerus yang ke depannya turut serta dalam proses setiap sistem administrasi perpajakan yang ada pastinya nggak boleh kalah dengan kecanggihan teknologi. Kita harus tetap tekun dan mengikuti setiap perkembangan supaya tidak ketinggalan dan tetap bisa melayani secara prima untuk wajib pajak terkhusus dalam bidang administrasi perpajakan, Li. Dan teman-teman. Betul banget, Nay. Tadi teman-teman sajak juga udah memaparkan banyak hal ya untuk membuat administrasi perusahaan pajak lebih efisien dengan pemikiran berlandas quantum leap. Setuju, karena kita udah sampai di tahap kesimpulan, itu berarti kita udah mau berpisah nih, Li. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton, teman-teman kelompok sajak, dan juga Pak Bambang selaku dosen pengampu kewirausahaan. Mohon dimaafkan juga ya teman-teman, kalau pemandu acara pada hari ini terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah! Dadah!